Ingat cucuran. Ini buyanya akan tahu dikit. Buya. Nah, dikit. Buya. Ini ojek disuruh hangit. Cakap mana dia kata? Cakap mana dia kata itu? Ini dah tahan. Kumandai. Wah, dia pakai naskah. Iya lah kayaknya. Jangan. Tapi yang udah ada pakai. Woi duduk mau. Namu ni ambil. Fisabilillah. Yang terhormat Fisabilillah. bapak-bapak dan ibu-ibu keluarga besar Muhammadiyah dan Asia Kota Sungai Penuh Nak nangis ya. yang saya hormati pengurus dan kakak-kakak asuh Panti Asuhan Putra Asia dan Muhammadiyah Kota Sungai Penuh dan seterusnya, rekan-rekan satu akidah dan seperjuangan yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah. Sebelum saya memulai lecture saya pada malam hari ini, saya ingin mengajukan persyaratan di dalam mendengar pidato saya, di mana syarat ini untuk membantu sukses atau tidaknya pidato saya. Di antaranya, pertama, selama saya berpidato tidak ada yang mengantuk. Kedua, selama saya berpidato tidak ada yang keluar masuk. Yang ketiga, selama saya berpidato tidak ada yang tegak duduk. Dan yang keempat, selama saya berpidato tidak ada yang mengeluarkan bau-bau busuk. Jikalau sudah keluar bau-bau busuk, kita akan jadi hiruk pikuk. Kalau sudah hiruk pikuk, kita akan jadi makhluk terkutuk. Sanggup? Sanggup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya masih ada yang belum menjawab salam. Untuk itu saya persembahkan sebuah pantun. Andaikan saya punya sayap, saya akan terbang ke negeri Arab. Jawablah salam dengan semangat sebagai pertanda umat Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada kata yang lebih pantas keluar dari dua celah bibir ini kecuali ungkapan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan kita nikmat dan rahmat sehingga kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Andaikan semua ranting yang ada di muka bumi ini kita jadikan sebagai penanya, seluruh dedaunan yang ada di muka bumi ini kita jadikan sebagai kertasnya, dan air laut yang tumpah di lautan kita jadikan sebagai tintanya, lalu kita tulis berapa banyak yang nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Hal ini tentu menyadarkan kita kepada kebenaran Al-Quran ketika Allah menyatakan wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Dan jika engkau menghitung nikmatku kata Allah, niscaya engkau tidak akan sanggup untuk menghitungnya.
Al-Quran Surah An-Nahl ayat 18. Sebelumnya saya minta maaf Bapak Ibu, pada malam hari ini saya memakai sorban. Biasanya yang memakai sorban ini orang yang sudah naik haji. Kebetulan saya belum naik haji. Kalau di antara Bapak Ibu ada yang mau menghajikan saya, Buya saya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah ceramah agama yang berjudul Hikmah Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran Setengah jam kesana nenek kaku tangan. Allah berfirman, Al-Quran surah Al-Isra ayat pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan masjidil haram minal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran surah Al-Isra ayat 1. Isra wal Mi'raj adalah sebuah peristiwa besar dalam sejarah Islam. Isra artinya berjalan malam. Tapi tidak semua yang berjalan malam dikatakan Isra. Kalau ada kita jumpai wanita berjalan malam di pasar Angsoduo di Jambi, itu tidak bisa kita katakan Isra. Itu namanya kuku malam. Kemudian Mi'raj artinya naik. Akan tetapi tidak semua yang naik dikatakan Mi'raj. Kalau ada orang naik kuda di pasar Sungai Penuh umpamanya, naik dia, tapi itu bukan Mi'raj namanya. Itu namanya sopir Bentley. Mencari pikir, Mas. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah. Isra dan Mi'raj yaitu di mana Nabi Muhammad menempuh perjalanan yang sangat jauh hanya dalam sepertiga malam. Menurut akal sulit dipercaya, menurut logika tidak mungkin, tapi menurut iman apa yang tidak mungkin jika Allah yang berkehendak. Saya contohkan, pada hari ini saya mau berangkat ke Jambi umpamanya. Sebelum saya berangkat, ternyata ada seekor semut yang masuk ke dalam satu baju saya. Sesampainya saya di Jambi, mengerjakan tugas saya di Jambi, semut ini turun dari satu baju saya. Tahu yang dilakukan oleh semut pas turun? Semut pergi shopping. Shopping sekaligus refreshing. Mula-mula si semut pergi ke
Ramayana. Ternyata si semut mau beli kamus, tapi berbahasa Sunda. Dia cari di Ramayana, Prasta Ramayana sampai ke lantai 3, gak ada kamus bahasa Sunda. Ada, tapi terjemahannya bahasa Tiongkok. Kemudian si semut pergi lagi ke matahari. Matahari juga. Sama seperti tadi mencari kamus bahasa Sunda. Ada, tapi terjemahannya bahasa Rawan. Terus si semut pergi lagi ke Trona. Sama seperti tadi ada juga kamusnya. Tapi terjemahannya bahasa kerbau. Yang terakhir baru si semut pergi ke Jantos, baru ketemu kamus bahasa Sunda, terjemahannya bangsa-bangsa semut. Sampai di mana tadi? Semut keluar dari situ wajah saya. Dan ketika saya mau kembali ke Sungai Penuh, Numpang loh, Dek. si semut ini masuk lagi di dalam situ wajah saya. Kayak Pak Semau. Sesampainya saya di Sungai Penuh, semut ini turun dari satu wajah saya. Lalu si semut dikumpulkan dia seluruh bangsa semut. Lalu si semut cerita bahwa dia sudah pulang dari Jambi. Hanya dalam 24 jam. Menurut akal sulit percaya, menurut logika tidak mungkin, tapi menurut iman apa yang tidak mungkin jika Allah yang berkehendak. Bapak-bapak, ibu-ibu, calon-calon penghuni surga yang dirahmati oleh Allah, insya Allah. Aku tidak. Yang calon. Calon. Selain apa? Penghuni surga. Apa Baru calon. tujuan Allah Isra dan Mi'rajkan Nabi Muhammad SAW adalah diantaranya pertama, Isra dan Mi'raj bertujuan untuk menghibur hati Nabi Muhammad SAW. Karena pada saat itu Nabi Muhammad sedang dalam kesedihan. Sedih kenapa? Pertama, ia kehilangan istri tercintanya, Siti Khadijah As-Sa'diyah. Istri tercinta dengan penuhan hati, belahan jiwa. Istri tercinta yang memberi semangat dalam kehidupannya. Di mana yang namanya laki-laki pasti butuh perempuan. Betul, Pak? Tanya lu kapan? Begitupun sebaliknya, yang namanya perempuan butuh laki-laki. Iya apa iya, Bu? Kalau laki-laki hidup tanpa perempuan, persis seperti bohong. Tahu, Bu? Kalau bahasa Suralangunnya simpai, atau siumang giben, atau mangking. Kalau bahasa Indonesianya monyet. Bagi deh. Begitupun sebaliknya, jikalau perempuan hidup tanpa laki-laki, perempuan tidak akan mau berdandan, perempuan tidak akan mau bersolek, perempuan mungkin malas mandi. Sehingga sulit untuk membedakan mana perempuan, mana siluman. Kesedihan kedua Nabi adalah ia kehilangan paman tercinta Abu Thalib
bin Abdul Muthalib. Abu Thalib adalah orang yang selalu bersedia bersimbah darah demi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang yang disegani. Sedih kehilangan kedua orang yang disayangi. Ditambah lagi kesedihan Nabi yang ketiga adalah ditolaknya baginda Rasulullah SAW. Kesedihan ini adalah hal dunia. Rasulullah sedih karena hal dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur kesedihan Rasulullah dengan mengisra dan mi'rajkan Rasulullah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ternyata Rasulullah dapat menghilangkan rasa sedih baginda. Hal ini mengingatkan kita kembali bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah segala-galanya. Hadirin yang berbahagia, Isra dan Mi'raj adalah peristiwa besar dalam sejarah Islam. Peristiwa ini hanya bisa diterima dengan iman. Peristiwa ini bukan tidak masuk otak, tapi otak kekecilan untuk menerima peristiwa besar ini. Suatu perjalanan yang sangat jauh ditempuh oleh waktu yang amat singkat. Menurut otak sulit dipercaya, menurut kebiasaan tidak bisa, menurut pengetahuan tidak mungkin. Tapi menurut iman, apa yang tidak mungkin jika Allah yang berkehendak. Itulah sebabnya kenapa peristiwa yang dahsyat ini menurunkan perintah salat sebagai sandaran vertikal bahwa kita perlu Allah, kita membutuhkan Allah, kita perlu sandaran. Kalau kita bersandar sama Dia, kita jatuh. Kalau kita bersandar sama orang kaya, umpamanya dia jatuh miskin, kita bangkrut. Kalau kita bersandar sama jenderalnya pensiun, kita selesai. Tapi kalau kita bersandar sama Allah, Allah tidak akan pernah miskin, Allah tidak akan pernah bangkrut, Allah tidak akan pernah berkurang kekuasaannya, tidak akan pernah lumpuh, dan seterusnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, insya Allah. Maka dari itu, dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj, mari kita mantapkan nilai-nilai keimanan. Ini zaman entertainment, orang pintar bikin bungkusan. Hati-hati Bapak Ibu, sekarang banyak minyak babi cap onta. Sekarang antara dukun sama kiai tipis bedanya. Ada orang pakai sorban, tapi bawa burung hantu. Ini zaman entertainment. Orang pintar bikin bungkusan. Maka kita harus kembali kepada ajaran agama. Kita harus disiplin. Semua ajaran agama muaranya adalah disiplin. Syahadat umpamanya itu adalah disiplin akidah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Maka oleh sebab itu saya tidak akan minta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menyekutukannya dengan siapapun. Lalu saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad Nabi terakhir. Lalu tidak ada Nabi sudah beliau harga mati. Itu disiplin. Beberapa kali kita dibohongi oleh nabi-nabi palsu. Mulai dari Ahmad Musodik, pelatih badminton, jadi nabi. Lalu ditangkap polisi dan dihukum 4 tahun penjara. Selesai itu ada di Bandung
namanya Sayuti, bekerja sebagai tukang cukur. Ngaku dapat wahyu dan jadi nabi. Yang bikin kita heran, ada saja yang percaya dan ikut ajarannya. Selesai itu ada di Jakarta, namanya Lea Edan. Lea. Ngaku Jibril, ditangkap polisi dan dihukum 3 tahun. Hebatnya polisi kita bukan hanya teroris, Jibril pun ditangkap. Ini polisi berani angkat Jibril. Dulu, menurut catatan Menteri Agama, muncul agama baru, namanya Jasun, agama Jawa Sunda. Yang jadi nabi, namanya Tukimin. Nama ini, jangankan jadi nabi, jadi kiai saja kurang cocok. Tukimin, bisa. Coba kalau kita bayangkan, kalau dia dipanggil untuk ceramah, yang terhormat Ustadz Tukimin. Yang lebih tidak enak lagi, selawatnya. Kalau kita kan enak dengan ya Habibi ya Muhammad, asik dengannya. Coba kalau kita buka dengan yang Tukimin, ya Habibi ya Tukimin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, calon-calon penghuni surga yang dirahmati oleh Allah, insya Allah. Tujuan Allah mengisra dan mi'rajkan baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah untuk menjemput perintah salat 5 waktu dalam sehari semalam. Salat merupakan media untuk mencapai kesalehan spiritual individual, hubungannya dengan Allah. Salat juga menjadi sarana untuk menjaga tatanan masyarakat yang beradab dan beretika. Maka tidak heran jikalau Alexis Carrel menyatakan apabila sholat pengabdian, sholat dan doa yang tulus kepada Sang Maha Pencipta disingkirkan dari tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, hal itu berarti kita menandatangani kontrak bagi kehancuran masyarakat tersebut. Perlu diketahui bahwa Carrel bukanlah orang yang memiliki latar belakang pendidikan agama. Dia adalah seorang dokter dan pakar humaniora yang telah 2 kali mendapatkan Nobel hasil penelitiannya terhadap jantung burung gereja dan pencangkokannya. Tanpa pendapat Carrel pun, Al-Quran belasan abad yang lalu telah berkata bahwa sholat yang dilakukan dengan khusyuk dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Sholat yang bagaimana yang dimaksud di sini? Tentu sholat yang sesuai dengan tuntunannya, ada ilmunya dan tidak boleh sembarangan. Ada sebuah karikatur atau sebuah cerita. Cerita ini memang benar-benar cerita, tapi bukan cerita benaran.
ada 3 orang bodoh di sebuah desa. Dia melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Pas tahiyat, imam baca at-tahiyatul. Pas tahiyat, tikus jatuh pas di depan imam yang sedang sholat. Tikusnya besar dan botak. Namanya Profesor Tikus. Karena kaget, imam malah baca at-tikus jatuh. Seharusnya at-tahiyatul, malah at-tikus jatuh. Batal satu orang. Mendengar imam salah seorang dari makmum mencolek imam dengan maksud mau menegur. Bagus maksudnya, mau menegur. Lantaran tidak tahu caranya, tidak bisa ilmunya, dia colek imam. Weh, sudah sholat apa yang ngobrol? Sudah berapa yang tahu? Sudah 2. Seharusnya yang satunya selamat. Selamat aturannya. Karena terlalu gembira, merasa diri benar, malah dia bilang, untung saya diam saja. Sudah berapa yang batal? Sudah 3. Maka batallah semuanya. Jadi dari peristiwa ini, mari kita menantapkan nilai iman. Biar zaman berubah, tapi akidah jangan sampai goyah. Kedua, mari kita mendidik diri kita, keluarga kita, mendidik anak-anak kita untuk memantapkan jiwa, menjaga sholat 5 waktu dalam sehari semalam dan meningkatkan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Demikianlah pidato saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kehilapan. Kebenaran hanya milik Allah dan kekurangan milik saya sendiri. Udah kurando makanya ria-ria, tapi melambai ontak Abdullah. Saya berpidato bukan karena ria, tapi menyampaikan perintah Allah. Assalamualaikum